Novel Raja Tertinggi. Bab 1951. Api kecil, mengapa kamu mengikuti omong kosongnya juga? Saya pikir Chen ada benarnya. Orang-orang itu berpikir bahwa manusia dari benua selatan ekstrim adalah makhluk tingkat rendah dan tidak peduli untuk bersama Anda. Saya pikir perlu memberi mereka sedikit warna. Mu Qianji berkata, itu akan membuat mereka tahu kekuatan kita. Mengapa kita harus melakukan itu? Membuat aula bau. Omi berkata, Qianji, kita tidak bisa melakukannya di sini. Selain itu, belum terlambat untuk melakukannya nanti. Tidak bisa berkata-kata kepada kalian, aku tidak akan pergi ke aula. Mu Qianji menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memasuki batas di dalam ruangan. Masalah ini, yang dengan cepat menyebar, menjadi bahan tertawaan di kota klan setengah abadi. Saat ini, di jantung klan setengah abadi, Putri, seorang pelayan pribadi dengan senyum berjalan ke sisi seorang wanita yang mulia, cantik, dan menyentuh. Ganhua, apa yang menyesap dan mencibir? Putri, saya baru saja mendengar sesuatu di luar. Kali ini kompetisi uji coba pedang Anda. Kami mengumumkan bahwa semua ras dapat datang dan berpartisipasi. Akibatnya, bahkan manusia dari benua selatan ekstrim datang. Apa? Semua manusia dari benua selatan ekstrim datang. Sang putri terkejut, yang tidak pernah diduga sebelumnya. Ya, ketika kami pertama kali merilis informasi ini, kami mengatakan bahwa semua ras bisa datang. Kami tidak memasukkan manusia dari benua selatan ekstrim sama sekali. Lagi pula, manusia dari benua selatan ekstrim, sangat rendah, tidak layak datang ke klan setengah abadi kami. Putri dari klan setengah abadi berkata, memang, bahkan aku tidak memikirkan itu, tapi itu adalah kesalahan kami, itu adalah kebiasaan kami mengabaikan makhluk rendahan dari benua selatan ekstrim. Jadi ketika kami merilis informasi, kami tidak memberikan penjelasan khusus tentang itu, kecuali untuk benua selatan ekstrim. Namun, tidak peduli apa, manusia dari benua selatan ekstrim selalu dianggap sebagai ras, dan mereka tidak datang untuk sengaja menyinggung. Ya, jadi orang-orang kami mengizinkan mereka untuk berpartisipasi tanpa mengusir mereka, membiarkan mereka menikmati perlakuan yang sama seperti ras lain, menunjukkan bahwa kami setengah dewa memperlakukan mereka dengan setara. Ya, itu bagus, kami klan setengah abadi tidak bisa menggertak yang kecil dengan yang besar, karena itu kesalahan kami harus disalahkan. Tapi, Putri, tahukah kamu? Saat ini, beberapa ras binatang suci lainnya sedang membuat keributan, dengan putus asa meminta kami untuk memindahkan manusia dari benua selatan ekstrim ke tempat lain. Mengapa? Hahaha, saya mendengar bahwa manusia dari benua selatan ekstrim, mereka masih tidak beradab dan beradab seperti binatang. Mereka buang air kecil dan besar di mana-mana, tidak hanya buang air kecil di aula tetapi juga buang air besar di aula. Apa? Mereka benar-benar makhluk tingkat rendah. Putri dari klan setengah abadi menghela nafas. Ngomong-ngomong, manusia dari benua selatan ekstrim, siapa yang mereka datangi untuk berpartisipasi dalam kompetisi uji coba pedangku dan siapa yang ingin mereka ikuti? Itu adalah pria bernama Umi. Ku dengar dia adalah manusia jenius yang paling menonjol di seluruh benua selatan ekstrim. Manusia jenius yang paling luar biasa hanyalah seorang raja di antara semut, dan tidak peduli seberapa luar biasa, dia tetaplah tikus tanah. Wajah putri setengah abadi itu sangat menghina. Pelayan pribadi di sampingnya berkata, Omi itu adalah yang paling menonjol di antara sekelompok semut di benua selatan ekstrim mereka. Dia mungkin memiliki status tinggi di antara sekelompok semut, tetapi di sini di klan setengah abadi kami, dia masih seekor serangga. Jika kita tidak membuat kesalahan kali ini dan membiarkan mereka memanfaatkan celah, bagaimana Gripon manusia itu memiliki kesempatan untuk melawanmu, Putri, ini dia Tang. Su Chen tidak tahu berapa banyak berkah kehidupan yang telah dia kembangkan. Baiklah, jangan bertele-tele di sini. Dalam beberapa hari kompetisi uji coba pedangku akan dimulai. Jadi mengapa kamu tidak bergegas dan bersiap-siap? Ya, Putri. Setelah pelayan pergi, Putri klan setengah abadi berjalan ke cermin dan melihat dirinya di cermin. Cantik seperti surga dan dengan sosok yang sempurna hingga sempurna. Putri klan setengah abadi tersenyum sedikit kecantikannya, tubuhnya, bahkan dia akan jatuh cinta pada dirinya sendiri ketika dia melihatnya. Bukan karena dia benar-benar narsis, tapi dia benar-benar cantik. Dan sejak dia masih kecil, dia telah dihargai karena kecantikannya, yang membuatnya tidak memperhatikan penampilannya. Tetapi dia sangat cantik. Lagi pula, dia dievaluasi oleh klan setengah abadi sebagai wanita cantik pertama dalam sejarah klan setengah abadi. Nenek moyang dari klan setengah abadi mengatakan kepadanya bahwa di masa depan, ketika dia naik ke dunia abadi, dia akan memiliki masa depan yang sangat baik di dunia abadi dengan kecantikannya ini. Dan, pastikan dia menjaga kemurniannya. Putri dari klan setengah abadi ini sendiri merasa bahwa hanya dewa yang kuat dari alam abadi yang layak untuknya, dan semua manusia di sini tidak layak. Jadi, dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Di tempat para abdi dalam Tang tinggal, seseorang datang, dan begitu orang itu memasuki aula, dia segera menutup hidungnya dan berlari keluar dari aula dengan panik. Sial, jadi apa yang dikabarkan di luar, bahwa makhluk tingkat rendah di benua selatan ekstrim itu benar adanya. Pria kuat itu berlari keluar aula dan berteriak, semuanya, keluarlah. Segera, semua ras habis dan masing-masing dari mereka keluar dengan hidung tertutup. Omi berkata, semuanya, bersiaplah, sudah hampir waktunya. Seseorang berteriak di luar, ayo keluar. Percobaan pedang klan setengah abadi akhirnya dimulai, itu benar-benar mencekikku. Kata Tang Huan. Mu Qianji berkata, bagaimana jika kita harus melewati aula saat kita keluar nanti? Omi berkata, apa yang terjadi sebelumnya sudah berakhir, langkah selanjutnya adalah waktu bagi kita manusia dari benua selatan ekstrim untuk mengubah status kita, ayo pergi. Omi dan yang lainnya juga dengan cepat berjalan keluar dari aula dan berkumpul dengan ras lain di pintu masuk aula.
Setelah berjalan keluar dari aula, klan setengah abadi yang kuat dari tahap ke-9 kesengsaraan berdiri di depan dan melirik kerumunan, akhirnya mengalihkan pandangannya pada Omi dan yang lainnya. Pria kuat itu berkata, "Kamu tingkat rendah." Omi berkata, "Senior, Anda salah paham. Sebenarnya, meskipun kami manusia dari benua selatan ekstrim tidak sekuat klan setengah abadi Anda, tetapi kami sama sekali bukan jenis ras yang buang air kecil dan besar di mana-mana. Kami tidak begitu serendah itu." Mendengar Omi mengatakan ini, seorang pria dari klan Hiei meraung, "Bukan makhluk tingkat rendah seperti ini. Dan bawa apa yang keluar dari aula sekarang?" Omi tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Ini sengaja, karena kalian yang disebut ras binatang suci selalu melihat kami dengan tatapan yang lebih tinggi. Jadi aku sengaja membuatmu jijik dengan bau busuk di aula." Ketika ras-ras itu mendengar Omi mengatakan itu, mereka menjadi marah dan ingin menghajar Omi dengan keras. Orang kuat dari ras setengah abadi berkata, "Baiklah, tenang. Itu, dari benua selatan ekstrim, saya tidak peduli jika Anda adalah makhluk tingkat rendah, tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak buang air kecil atau besar dimanapun selanjutnya, terutama setelah memasuki istana klan setengah abadi." 1952. Omi berkata, "Jangan khawatir, ini tidak akan terjadi selanjutnya." Pada saat ini, ras pembangkit tenaga tribulasi peringkat 9 dengan kejam berkata kepada Omi, "Nak, aku ingat kali ini, kamu telah menyinggung perasaanku, setelah meninggalkan klan setengah abadi. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan mengikuti nama keluargamu. Dan setelah membunuhmu, aku pasti akan pergi ke benua selatan ekstrim dan memusnahkan kalian semua makhluk rendahan. Tunggu, aku akan melakukan apa yang kukatakan." "Benar, musnahkan semua makhluk rendahan di benua selatan ekstrim." Ras lainnya segera bergema dengan keras. Omi dengan dingin mendengus, "Saya menyambut Anda, tetapi Anda akan mati di depan. Nak, sekarang ada aturan ras setengah abadi yang menghalangi, atau kamu berani mencoba menjadi sombong. Kamu ras rendahan, kamu tidak pantas ada di 7 lautan." Tatapan Omi tertuju pada orang-orang yang mengancamnya. Mulut Omi menjadi dingin. Sepertinya setelah ujian pedang ras setengah abadi selesai, banyak ras yang harus mengambil tindakan terhadap benua selatan ekstrim. Sayangnya, mereka telah meremehkan kemampuan Omi. Orang kuat dari klan setengah abadi itu, semuanya, berhenti berdebat. "Saya tidak peduli dendam apa yang Anda miliki, Anda sekarang berada di wilayah klan setengah abadi saya. Dendam apapun yang Anda miliki akan ditangani sesuai keinginan Anda saat Anda pergi." Semua orang terdiam. "Semuanya, aku telah membuatmu menunggu selama beberapa hari terakhir. Kompetisi pengujian pedang putri kita dimulai hari ini. Sekarang silakan ikut denganku ke istana untuk kompetisi pengujian pedang. Sepanjang jalan, harap diam, jangan berisik. Suara, jangan melihat-lihat dan jangan lari-lari, atau kamu akan menanggung akibatnya." Setelah mengatakan itu, pria kuat dari klan setengah abadi itu memimpin, dan semua orang mengikutinya, sampai ke istana klan setengah abadi. Segera, mereka tiba di istana Half Immortal Clan. Di suatu tempat di istana klan setengah abadi, mirip dengan medan bela diri, sudah ada sangat banyak orang di sekitar tempat itu saat ini, dan sepertinya mereka semua adalah orang-orang dengan status terkemuka di klan setengah abadi yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam hal ini. Semacam kompetisi uji coba pedang. Omi dan yang lainnya mengikuti orang itu ke dalam venue. Pria itu berkata, "Kalian cari saja tempat untuk berdiri di sini dan menunggu kompetisi uji coba pedang putri dimulai, dan kemudian, siapapun giliran balapan untuk naik ke panggung dan mencoba pedang dengan sang putri akan naik." Omi bertanya, "Senior, bolehkah saya bertanya apa itu kompetisi pengujian pedang?" Ketika Omi menanyakan pertanyaan ini, ras lain melemparkan tatapan menghina dan membisikkan kutukan. Mereka bahkan tidak tahu apa ujian pedang itu, dan mereka berani berpartisipasi. Di mana makhluk rendahan dari benua selatan ekstrim memahami sesuatu yang begitu elegan, yang mereka tahu hanyalah berkembang biak dan kawin. Serangkaian suara yang tidak menyenangkan dipancarkan dari mulut ras-ras itu. Omi dan yang lainnya sangat kesal dengan apa yang mereka dengar, tapi sekarang bukan waktunya untuk berdebat dengan mereka. Orang kuat dari ras setengah abadi itu berkata, "Yang disebut kompetisi uji pedang adalah perolehan terbaru dari pedang terbang oleh putri pertama klan kami, dan saya pernah mendengar bahwa nilainya bahkan lebih tinggi daripada artefak sudo abadi, telah mencapai tingkat artefak setengah abadi. Hari ini, baru-baru ini, putri kami telah berhasil mengorbankan pedang terbang ini, jadi hari ini, kami mengundang semua ahli jenius dari semua ras untuk menguji pedang mereka. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk menguji pedang dengan putri harus jadilah yang paling berbakat dari ras kalian masing-masing, atau mereka tidak layak untuk bertarung dengan putri kita. Ketika kalian datang ke sini sebelumnya, kalian sudah terdaftar." Omi sekarang mengerti apa itu kompetisi uji pedang. Itu tidak lebih dari seorang putri setengah abadi yang baru mendapatkan pedang yang kuat dan datang untuk menguji pedang untuk pertama kalinya. Ketika dia datang sebelumnya, Omi datang sebagai yang sangat orang paling berbakat di benua selatan terdaftar, yang berarti bahwa Omi memiliki kesempatan untuk melawan putri dari klan setengah abadi itu. Yang terjadi selanjutnya adalah menunggu lama di tempat sampai pukul 10 ketika putri itu akhirnya diterbangkan dengan tandu emas dengan beberapa pakaian putih, dan akhirnya mendarat di atas arena latihan seni bela diri. Lihat Putri Ayala. Semua klan setengah abadi di tempat itu berlutut dalam pemujaan, dan Omi dan yang lainnya juga diperintahkan untuk berlutut oleh klan setengah abadi yang kuat itu. Omi tidak mau, tapi jika semua orang berlutut, hanya dia yang masih berdiri. Dia pasti akan menjadi pusat perhatian, pasti akan ada lebih banyak masalah. Lagi pula Omi belum bisa mengalahkan para human, tapi masih banyak lagi. Dari 10 para human dari klan setengah abadi. Semakin Omi harus berlutut dan menyembah, Omi menghibur dirinya sendiri. Sialan, aku hanya akan berasumsi bahwa aku sedang berlutut pada istri kecilku. Beberapa detik kemudian, putri itu keluar dari tandu emas dan berkata kepada semua orang, "Tubuh rata, tidak perlu sopan."
Baru kemudian semua orang bangun. Setelah Omi bangun, dia melihat ke depan dan terkejut. Wow, kecantikan yang menakjubkan. Mata Omi berbinar-binar, dan dia harus mengatakan bahwa putri klan setengah abadi ini terlalu cantik, tubuhnya terlalu bagus. Ketuk. Tepat saat Omi menjilati bibirnya, tiba-tiba terdengar suara tegukan dari sampingnya. Omi menoleh untuk melihat bahwa itu adalah seorang pria dengan sepasang tanduk di kepalanya. Seorang pria dari klan kambing surgawi, yang mau tidak mau menelan ludahnya saat dia melihat putri klan setengah abadi. Aku pergi, lebih berlebihan dariku, mesum, aku membencinya. Kata Omi dalam hati. Pada saat ini, tidak hanya mata Omi yang bersinar, mata seluruh penonton juga bersinar terang. Putri setengah abadi itu berdiri di atas panggung, menyaksikan semua orang di bawahnya jatuh cinta padanya, hatinya membengkak, seolah-olah dia telah melakukannya lebih dari sekali. Setiap kali dia menunjukkan dirinya, dia akan menarik perhatian banyak pria. Tidak lama kemudian, seorang parahuman yang kuat terbang ke atas panggung dan berkata kepada semua orang, semuanya, hari ini adalah hari di mana putriku, Ayana akan menjalani tes pedangnya. Di sini, kami tidak hanya mengundang para jenius yang paling menonjol dari semua ras tetapi kami, klan setengah abadi, juga telah memilih 10 jenius yang paling luar biasa untuk melakukan tes pedang dengan Ayana setelah 2 periode waktu. Hari ini, saya harap Anda semua tidak akan membiarkan Ayana mencoba pedang. Untuk berterima kasih kepada kalian semua karena telah menemani putri saya dalam tes pedang. Putri saya dengan ini berjanji bahwa selama dia bisa menahan 300 napas udara di tangan putri saya selama tes pedang tanpa kalah, maka dia akan memiliki kesempatan untuk berbagi makan malam dengan putriku. Wow. Pernyataan ini menyebabkan kegemparan di arena, bertanya-tanya bagaimana rasanya berbagi makan malam dengan kecantikan pertama dari klan setengah abadi. Calon abadi itu tersenyum, saya berharap Anda semua bekerja keras. Di tempat kejadian, 10 jenius dari klan setengah abadi yang telah melalui 2 tingkat seleksi semuanya ingin mencoba. Tentu saja, para jenius paling menonjol dari setiap ras juga sangat bersemangat di dalam. Di bawah ini, saya ingin mengundang 10 jenius setengah abadi ras untuk naik ke atas panggung dan mendorong mereka dengan tepuk tangan. Seorang pria kuat yang menyerupai wasit berteriak, "Papa!" Seluruh arena bertepuk tangan, dan kemudian 10 jenius muda dari klan setengah abadi berjalan menuju ring. Kemudian, wasit itu berteriak lagi, "Selanjutnya, mari kita undang para jenius paling luar biasa dari semua sisi, dari semua ras ke atas panggung." Omi dan para jenius paling menonjol lainnya dari berbagai ras juga sudah siap dan naik ke ring di depan mata semua orang. 1953. Wasit memperkenalkan subjek tes pedang satu persatu. Dimulai dengan 10 jenius dari klan Half Immortal Clan sendiri, mereka diperkenalkan. Setelah memperkenalkan para jenius dari klan mereka sendiri, tiba saatnya untuk memperkenalkan Omi, para jenius terkuat dari ras lain. Selanjutnya, kami memperkenalkan jenius paling luar biasa dari masing-masing ras lain, dan yang pertama diperkenalkan adalah jenius muda paling luar biasa dari klan domba surgawi, Omio. Semua orang bertepuk tangan. Pah. Berikutnya adalah jenius paling menonjol dari klan naga, Guo Qiong. Pah. Ini adalah jenius paling luar biasa dari klan burung Vermilion, Gao Lingyue. Pah. Ini adalah jenius paling luar biasa dari klan macan putih, Bintang Impian. Pah. Setelah setiap pengenalan jenius ras yang paling luar biasa, penonton memberikan tepuk tangan tanda, tetapi ada banyak yang tidak memberikan tepuk tangan karena ras setengah abadi merasa lebih unggul dari semua ras binatang suci. Ini adalah jenius paling luar biasa dari ras gagak landak Wu Bingxin. Pah. Yang ini adalah jenius paling menonjol dari klan Fajra, Sai Yuan. Yang ini adalah jenius paling menonjol dari klan Kilin, Yan Bao. Pah. Yan Leopard ini, Omi mengenalnya. Pada hari itu di Kilin Clan, Little Fire dan Yan Leopard saling berhadapan di Kilin King Competition, dan hasilnya bisa dibayangkan. Namun, klan Kilin ingin menemukan api kecil untuk berpartisipasi dalam kompetisi percobaan pedang hari ini setelahnya, tetapi, mereka tidak dapat menemukan api kecil, jadi, hanya Yan Leopard yang bisa datang. Yang ketiga dari yang terakhir, adalah Tuan Zhou dari klan dunia bawah, mari beri dia tepuk tangan. Yang kedua dari belakang, berasal dari klan Aquarian, Akria. 9 di atas adalah jenius terkuat dari 9 ras binatang suci dari 7 lautan. Namun, perkenalan itu tidak berakhir, ada juga Omi. Semua orang melihat ke arah Omi. Hakim itu melihat daftar dan bertanya-tanya apakah ada kesalahan, kenapa semua manusia dari benua selatan ekstrim ada di sini. Yang terakhir adalah jenius muda paling menonjol dari benua selatan ekstrim, Omi. Wasit melihat daftar dan memperkenalkannya. Ada banyak ejekan dan diskusi, seolah-olah penampilan Omi di tempat ini sangat memalukan. Sial, benar-benar ada manusia dari benua selatan ekstrim. Bahkan makhluk yang lebih rendah dari benua selatan ekstrim bisa datang, mabuk untuk memikirkannya. Singkirkan ras biadab dari benua selatan ekstrim, ini bukan tempat bagi mereka untuk tinggal. Pada satu titik, ada berbagai macam teriakan dari kerumunan penonton, ada yang berteriak, ada yang kaget, dan ada yang mabuk. Omi berdiri di atas ring dan langsung menjadi fokus seluruh penonton. Sudut mulut Omi terangkat ringan, dan Omi tidak merasa malu. Pada saat ini, wasit mengatakan kepada semua penonton untuk berhenti berteriak dan berkata, "Semuanya, saya mengerti perasaan Anda, bagaimanapun juga, selama ribuan tahun, manusia dari benua selatan yang ekstrim telah memberi kita kesan bahwa mereka adalah orang yang tidak tercerahkan, buang air besar di celana mereka, kawin secara acak di pinggir jalan, dan buang air kecil dan besar di mana-mana, makhluk yang lebih rendah. Kami semua merasa bahwa penampilan makhluk rendahan seperti itu di istana klan setengah abadi kami merupakan penghinaan terhadap identitas kami. Namun, faktanya bahwa mereka akan datang kali ini memang kesalahan kita, jadi kita harus membayar kesalahan kita.
Karena itu, biarkan dia berpartisipasi sebentar, dia hanya di sini untuk menunjukkan wajahnya. Penonton di sekitarnya tidak berteriak lagi pada saat ini. Selanjutnya, biarkan kompetisi dimulai. Yang pertama adalah jenius dari klan kita sendiri. Setelah para jenius dari klan ini selesai, mereka akan mencoba pedang dengan sang putri satu persatu sesuai dengan daftar yang baru saja saya baca. Baiklah, mereka yang belum mendapat giliran, silakan pergi ke samping. Omi dan yang lainnya berdiri di satu sisi ring. Putri setengah abadi Ayala, pada saat ini, sudah berubah menjadi gaun, yang merupakan isyarat dari ruang latihan. Setelah berganti ke ruang latihan, sosoknya bahkan lebih dipajang, sangat menarik. Omi tidak bisa menahan diri untuk tidak menelannya. Air liurnya, penonton, ketika mereka melihat sang putri berjalan ke tengah ring, mereka semua berteriak wow. Putri Ayala berkata, baiklah, mari kita mulai. Setelah mengatakan itu, 10 jenius dari klan setengah abadi naik, satu demi satu, dan bergiliran melawan sang putri. Yang pertama, yang bertarung dengan Putri Ayana selama 80 napas dijatuhkan dari ring oleh sang putri. Yang kedua, berjuang untuk 98 napas, dan kemudian terlempar dari ring. Yang ketiga, berjuang selama 50 napas, dan tersingkir dari ring. Sama seperti itu, semua 10 jenius dari klan setengah abadi menyelesaikan pertarungan mereka, dan yang terbaik dari 10, hanya bertahan 150 napas sebelum tersingkir dari ring. Penonton dibuat terpesona dengan keanggunan Putri Ayana. Putri itu cantik dan sangat kuat, cek-cek. Ya, sejak sang putri memperoleh pedang terbang ini, kekuatannya menjadi lebih kuat lagi. Bahkan klan setengah abadi yang berada di peringkat kedua, hanya bisa bertahan 150 napas di tangan sang putri. Putri-putri, kamu yang paling lucu. Beberapa penggemar sang putri di tempat kejadian berteriak. Pada saat ini, sudut mulut Omi menghina. Dalam hati, Omi berkata, sangat lemah. Orang-orang jenius yang baru saja bertarung dengan sang putri sangat lemah di mata Omi, tetapi Omi tidak tahu seberapa kuat sang putri, karena dia tidak memberinya kekuatan penuh. Tapi Omi yakin bahwa Putri Ayala ini sama sekali bukan objek Omi. Setelah mengalahkan para jenius dari rasnya sendiri, Putri Ayana berkata, selanjutnya, tolong minta para jenius dari masing-masing ras lain untuk muncul satu persatu. Wasit berteriak, yang pertama baru saja berteriak, Omio dari klan domba surgawi, naik. Saat ini, Omio dari klan domba surgawi sangat gugup, para jenius dari klannya sendiri dari klan setengah abadi baru saja dikalahkan satu persatu, dan dia tidak tahu berapa banyak napas yang bisa dia tahan. Minum. Omio dari klan domba surgawi bergegas. Ah, sayang sekali. Selanjutnya, teriak Putri Ayala. Omio terlempar keluar dari ring dalam satu gerakan, dan wasit di sebelahnya berteriak, klan domba surgawi, Omio, 3 napas. Hahaha, hidangan yang enak. Penonton di sekitarnya tertawa, para jenius dari klan mereka sendiri mampu setidaknya bertahan selama puluhan napas sebelum kalah, tetapi jenius dari klan domba surgawi terlempar keluar dari ring dalam 3 napas. Pada saat ini, Omio, yang terlempar keluar dari ring, sangat malu, dan ingin mendapatkan wajah untuk klan domba surgawi, tetapi akhirnya kehilangan muka. Yang kedua, Guo Qiong dari klan naga. Seorang pria tampan memasuki ring. Little White berteriak, pergilah Qiong, saudaraku, lakukanlah dan cobalah makan malam dengan sang putri. Mendengar teriakan Xiao Bai, bahwa Guo Qiong merasa malu, dia baru saja terbang keluar dari ring dalam 3 napas dari klan kambing surgawi, dan dia ingin makan malam dengan seseorang. Itu harus bertahan setidaknya 300 napas tanpa kehilangan. Guo Qiong menatap dan menyerang. Detik berikutnya, ada jeritan dari Putri Ayana, terlalu lemah. Selanjutnya, boom, Guo Qiong dari klan naga, di depan penonton, meledakkan ring. Klan naga Gojung, 2 napas. Teriak wasit. 1954. Hahaha, hidangan ini bahkan lebih, putri kita benar-benar terlalu kuat. Penonton dari Half Immortal Rache sangat puas dengan kesombongan mereka, sangat keren melihat putri mereka begitu kuat dan ras lain sangat tidak sopan. Selanjutnya, Gao Lingyue dari Vermilion bertrace. Terlalu lemah. Selanjutnya, Gao Lingyue 4 napas. Selanjutnya, Bintang Impian Jenggot Putih. Terlalu lemah, bergulinglah. Sang putri memekik. Wasit berteriak, macan putih, bintang impian, 1 napas. Hahaha. Mendengar bahwa 1 nafas dikalahkan, seolah-olah seluruh penonton mencapai klimaks. Jenius yang paling menonjol dari klan macan putih berbaur dengan kerumunan dengan wajah abu-abu, tidak berani melihat siapapun. Begitu saja, satu demi satu. The Piercing Crow klan Hu Bingxin, 5 napas. Sai Yuan klan Fajra, 3 napas. Yan Leopard klan Kirin, 2 napas. Pada saat ini, api kecil di kerumunan, Yan Ling, 2 orang, melihat Yan Leopard klan Kilin mereka, 2 napas untuk ditiup dari panggung oleh Putri Ayala, keduanya menghela nafas, setidaknya periksa 4 atau 5 napas masing-masing tetapi juga agak naik sedikit wajah. Yan Ling berkata, saudaraku mencoba yang terbaik, hanya saja Putri Ayala terlalu kuat, klan setengah abadi, layak untuk klan setengah abadi. Api kecil berkata, Putri Ayala sangat kuat, saya tidak tahu berapa banyak napas yang bisa bertahan saudara menteri saya. Yan Ling Dao, saudara menteri Anda, saya merasa itu hanya mulut yang kuat, kekuatan nyata, mungkin tidak sekuat itu, saya yakin dia akan terlempar dari panggung dalam 5 napas. Sebaliknya, itu Anda, api kecil, jika Anda pergi ke sana, saya percaya pada Anda pasti akan dapat mempertahankan lebih dari 100 napas. Api kecil memutar mata putihnya, Yan Ling, kamu tidak terlalu memahami menteriku. Ngomong-ngomong, di mataku, kamu yang terbaik. Yan Ling mendengus, dia tidak percaya betapa kuatnya Omi. Pertandingan di atas ring terus berlanjut. Klan dunia bawah, Zhou Shishi, 9 napas. Wow, semua orang berteriak kaget ketika mereka mendengar bahwa perlombaan tidak wajar telah berlangsung sampai 9 napas sebelum kalah.
Para jenius dari beberapa ras sebelumnya, yang terkuat hanya 5 napas. Ras Aquarian Akria, 2 napas. The Aquarian Rache, ras yang hidup di air, diberitahu bahwa mereka akan membekukan air menjadi es dan menyerang. Sayangnya, Akria dari ras Aquarian ini hanya bertahan 2 napas sebelum dihembuskan keluar dari ring. Pada titik ini dalam pertandingan, hanya ada satu orang terakhir yang tersisa yang belum memasuki ring, dan itu adalah makhluk rendahan dari benua selatan ekstrim, Omi. Wasit berteriak, ada satu yang tersisa, Omi dari benua selatan ekstrim. Saya rasa Omi ini tidak perlu naik ke atas panggung, lagi pula kekuatan mereka sangat buruk sehingga pertahanan fisik mereka hampir seperti cangkang kertas bersin mungkin akan menghancurkan tubuhnya. Omi berteriak, apakah kamu takut aku naik ke atas panggung? Apa? Saya melakukannya untuk kebaikan Anda sendiri. Wasit sangat marah. Putri Ayala berkata, Paman Pat karena dia ingin mati. Biarkan dia naik ke sini, karena dia ada di sini, dan tidak melihat pedangku sama saja dengan datang tanpa hasil. Ya, Putri. Wasit berteriak, nak, jangan naik ke sini dulu. Omi melompat ke atas ring. Penonton di sekitarnya berteriak, injak-injak dia. Omi berdiri di atas ring dan menatap sang putri dari dekat, merasakannya semakin cantik dan memikat. Tatapan Putri Ayala dipenuhi dengan rasa jijik dan berkata, Omi, barusan paman ke-8ku mengatakan bahwa manusia di benua paling selatanmu terlalu lemah dalam pertahanan fisik mereka, dan menyuruhmu untuk tidak memamerkan kekuatanmu. Kamu harus pamer kekuatanmu. Jika aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku dan membunuhmu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Omi berkata, saya akui bahwa manusia kita dari benua selatan ekstrim memang lemah dalam pertahanan fisik dibandingkan dengan ras binatang suci itu, tetapi hanya karena pertahanan fisik kita lemah, itu tidak berarti bahwa kekuatan kita lemah. Putri hanya mengeluarkan kekuatan terkuatmu. Apa yang kamu katakan? Ambil yang terbaik. Kodok di dalam sumur. Apakah kamu tahu bahwa mereka yang baru saja melawanku, aku bahkan tidak mengeluarkan kekuatan terkuatku, hanya kamu. Omi berkata, ngomong-ngomong, itu yang saya katakan, terserah Anda berapa banyak kekuatan yang Anda keluarkan. Sungguh tidak tahu berterima kasih, masih tidak melakukan apa-apa. Sang putri mendengus. Omi berkata, maksudmu, biarkan aku melakukan langkah pertama. Sial, jika aku melakukan langkah pertama, apakah kamu masih hidup? Kalau begitu terima kasih pada sang putri karena mengakuinya, aku, Tang, akan bersikap kasar. Di tempat kejadian, terjadi keheningan. Sebenarnya pertarungan Omi dengan sang putri bahkan lebih menjadi perhatian bagi mereka yang ada di tempat kejadian. Mereka ingin tahu bagaimana Omi akan mati. Minum. Tubuh Omi langsung bergerak, memukulkan telapak tangan ke arah Putri Ayana. Awalnya Omi bisa saja mencetak telapak tangan tanpa memukul dengan tangannya sendiri. Tapi hantu Omi naik dengan tangannya sendiri. Omi bergerak terlalu cepat dan menepukkan telapak tangan di dada Putri Ayana, apalagi saat dia menamparkan dada Omi justru meremas dada sang putri sebelum menggunakan kekuatannya untuk mengirim sang putri terbang keluar. Wow, tubuh Putri Ayala tiba-tiba seperti anak panah yang melesat dari ring. Seluruh arena tercengang. Ini tidak mungkin. Ini berkedip. Saat sang putri terbang turun dari ring, hampir seluruh stadion menyentuh mata mereka, mencurigai mata kabur. Namun, setelah menyeka mata mereka dan melihat lagi, sang putri telah jatuh ke ring dengan bunyi gedebuk dan mengangkat awan debu di tanah di bawah ring. Ya Tuhan, tubuh 1000 emas sang putri. Semua orang tercengang. Pada saat ini, Omi, yang berdiri di atas ring, bersenandung dalam hati, mari kita lihat apakah kamu masih berpura-pura menjadi korek api, dan biarkan aku melakukan langkah pertama, bahkan tidak menarik nafas. Juga aku mencubit dadamu. Aneh, mengapa saya pergi dan melakukan sesuatu yang begitu jahat? Saya pasti tidak akan melakukannya di masa lalu. Pasti kenangan kehidupan masa lalu saya yang membuat saya secara tidak sadar mencubit. Itu benar-benar mempermalukan saya. Saya tidak tahu jika sang putri akan mengatakannya di depan umum. Atau aku, Tang, akan benar-benar melakukannya. Beberapa detik kemudian, Putri Ayala, yang jatuh dari ring, memanjat, tampak bingung dan tidak percaya. Matanya melihat ke arah Omi, dan berkata dengan marah, kamu. Tentu saja, kemarahan Putri Ayala bukan hanya karena diledakkan, sangat dipermalukan, tetapi juga dadanya sekarang merasakan sensasi aneh, tetapi ketika dia baru saja dicubit oleh Omi, dia merasakannya dengan jelas dan tak tertandingi. Omi tersenyum dengan lengkungan dan berkata, Putri, saya sangat tidak senang. Setelah mengatakan itu, Omi melihat ke arah wasit dan berkata, itu, wasit senior, Anda belum berteriak untuk beberapa napas. Wasit Tang berteriak pada sang putri untuk keluar dari ring untuk beberapa napas. Ini, tubuh wasit terkejut, ini benar-benar wajah pemukulan dewa. Putri Ayana baru saja, jelas bahkan tidak bernafas. Omi dengan hormat berkata, saya masih berharap senior akan membuat keputusan sehingga saya bisa turun dari panggung. Ketika Putri Ayala melihat bahwa Omi masih memiliki wajah yang dingin dan sopan, dia marah di dalam, dia benar-benar dicubit payudara oleh manusia yang begitu rendah, dan pada saat ini dia masih tampak seolah-olah tidak ada yang salah. Yang terpenting, dia benar-benar terpesona keluar dari ring oleh orang seperti itu. 1955. Pelan-pelan, Putri Ayana berteriak keras. Seluruh arena latihan bela diri sepi, semua orang memandang Putri Ayana. Omi berkata, saya tidak tahu apa lagi yang harus dikatakan sang putri, Anda baru saja tersingkir dari ring oleh saya, semua orang melihatnya, tentu saja, Anda dapat menyangkalnya. Putri Ayala berkata dengan marah, apakah Anda ingin menghina karakter klan setengah abadi? Itu benar, saya memang tersingkir dari ring oleh Anda sekarang, tapi ada alasan untuk itu. Saya yakin Anda semua melihat bahwa barusan saya pikir Anda rapuh seperti kertas tanpa pertahanan apapun, apalagi menunjukkan sedikit kekuatan, dan itulah mengapa Anda mengeksploitasi saya.
Kerumunan menganggukkan kepala mereka saat mereka mendengarkan. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa sang putri akan kalah, jadi mereka semua cukup tertipu untuk mengabaikan beberapa esensi. Ya, tidak termasuk mulai dari awal. Sudah kubilang, bagaimana putri kita bisa begitu tidak berguna? Penonton setengah dewa menipu diri mereka sendiri dengan lega. Omi berkata, Putri, apakah Anda yakin ingin melakukannya lagi? Putri Ayana berkata, ya, itu tidak dihitung sekarang. Omi berkata, Putri, tidak peduli apa alasannya, mengundurkan diri berarti kalah. Bahkan jika kekuatanmu yang sebenarnya tidak seburuk itu, bagaimanapun, itu tetap masalahmu. Tidak, saya tidak mengenali hasilnya. Saya hanya membuat kesalahan, dan Anda sama sekali tidak mengeluarkan saya dari ring karena kekuatan saya. Kata Putri Ayala. Omi berkata, maaf Putri, saya tidak ingin bersaing lagi. Saya memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Jika Anda benar-benar tidak mengakuinya, maka, bahkan jika saya baru saja kalah, sayalah yang tersingkir dari ring. Setelah mengatakan itu, Omi berbalik untuk pergi. Tunggu. Putri Ayana sedang terburu-buru. Apakah ada hal lain? Saya sudah bilang, saya baru saja dihitung kalah. Bukankah itu cukup? Ayato tertekan. Jadi apa gunanya menghitung dia kalah? Tidak, kita harus melewati ini sekali. Kata Putri Ayana. Omi berkata, maaf, saya mengaku kalah. Anda luar biasa. Saya akan menerimanya. Tidak apa-apa. Ayah menghentakkan kakinya. Apa yang kamu perlukan untuk melawanku lagi, Don Omi? Omi berkata, apakah Anda memiliki ketulusan dalam hal ini? Ya, jika kamu mengalahkanku, aku akan makan malam denganmu malam ini. Kata Ayato. Omi berkata, maaf, makan malam denganmu tidak menarik bagiku. Beraninya kau mempertanyakan pesona putri ini. Nah, jika kau masih berhasil mengalahkanku lagi dan mengeluarkanku dari ring, kalau begitu. Putri Ayana tidak memikirkan apa yang harus dilakukan. Omi berkata, kalau begitu menikahlah denganku, apakah kamu berani? Ayana mendengus, kamu pencuri yang berani. Beraninya ras paling rendah memikirkan putri ini. Penonton berteriak, bunuh bajingan ini. Omi berkata, jika kamu benar-benar kuat, apapun yang kamu pertaruhkan tidak ada artinya. Itu benar, baiklah, aku berani bertaruh denganmu, jika kamu masih bisa mengeluarkanku dari ring, maka aku akan menikahimu. Ayato menggigit giginya, menenangkan dirinya dengan pemikiran bahwa dia pasti tidak akan kalah. Dan karena dia tidak mau, mengapa dia peduli dengan taruhannya? Baiklah kalau begitu, melihatmu baik-baik saja, aku dengan enggan akan melawanmu lagi. Omi terlihat seperti tidak berdaya. Tunggu, aku kalah untuk menikahimu, bagaimana jika kamu kalah? Lakukan dengan itu apa yang kamu mau. Ya, jika kamu tidak memenangkanku, maka kamu harus membayar dengan nyawamu. Ya, wasit datang dan bertanya, Putri, apakah Anda yakin ingin melakukan ini dengannya? Anda yang paling cantik dari semua peri setengah. Putri Ayato berkata, jangan khawatir, tidak mungkin aku akan kalah dari ras terendah, dan jika aku tidak kompeten, maka menikahi ras terendah akan menjadi hukuman pahit bagiku. Baik, wasit berteriak mulai. Segera setelah teriakan itu berakhir, Ayana mengeluarkan kekuatan penuhnya dan mengayunkan pedang terbangnya di tangannya, membawa kekuatan 10.000 orang kuno dan berlari kencang. Semua orang di tempat kejadian melihat bahwa kali ini, sang putri berada dalam kondisi terkuatnya ketika dia menyerang, dan sepertinya sang putri tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Omi berdiri di tempat dan tidak menghindar, tetapi mengulurkan tangan. Tangannya tiba-tiba membentuk batu kilangan, memancarkan cahaya putih susu. Boom! Semua kekuatan Putri Ayana dialihkan oleh kekuatan di tangan Omi saat mendekat, dan meledak ke tanah. Tanah tiba-tiba berubah menjadi lubang ratusan meter. Putri Ayala terkejut. Bang! Detik berikutnya, Putri Ayala tiba-tiba merasa ringan, dan saat dia terbang keluar dari ring, dia menyadari bahwa dia telah dipukul oleh Omi lagi dan jatuh ke bagian bawah ring. Tidak, aku tidak mau. Putri Ayala sangat terburu-buru dan mencoba menghentikan tubuhnya di udara, tapi kekuatan Omi terlalu kuat untuk dia kendalikan, jadi dia hanya bisa melihat saat dia terbang menuju dasar lautan. Cincin. Otak Putri Ayala kacau. Dia tidak menyangka bahwa Omi, ras yang paling rendah hati, benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar. Meskipun dia lemah dalam pertahanan fisik, dia tidak akan bisa terluka secara fisik sama sekali. Tidak, saya tidak ingin menikah dengannya. Putri Ayana selalu diberitahu oleh leluhurnya bahwa dia akan menikahi seorang abadi yang kuat di masa depan, dan bahwa hanya abadi yang layak untuknya, jadi dia menjaga tubuhnya, tapi sekarang. Pada saat itu, kekuatan gelap dari belakang, tiba-tiba mendorong Putri Ayana ke belakang. Wow, Putri Ayana tiba-tiba mendarat kembali di atas ring. Omi menatap ke arah makhluk abadi di tribun. Ayala melihat bahwa dia berdiri di atas ring sekarang, tidak jatuh di bawahnya, dan menjadi jelas bahwa ayahnya pasti diam-diam membantunya. Ayara memandang Don Omi dan dengan malu melihat ke dalam bahwa dia akhirnya membutuhkan bantuan rahasia ayahnya untuk tidak jatuh ke tanah. Ayana berpikir bahwa Omi tidak tahu dan berkata dengan hati nurani yang bersalah, Omi, Anda tahu, saya tidak tersingkir dari ring oleh Anda. Omi tersenyum dan berkata, memang, sang putri sangat kuat, dia hampir jatuh ke tanah, tetapi pada akhirnya, dia dapat kembali ke ring. Kekuatan ini terlihat secara umum, Tang tidak sebaik itu. Seperti saya, penonton yang tidak curiga itu segera berteriak, Putri, karena dia kalah, bunuh anjing ini. Benar, bunuh anjing itu. Bunuh itu. Namun, Ayana merasa wajahnya terbakar, dan hanya dia yang tahu bahwa dia sangat tidak terhormat. Putri Ayala berkata, Omi, mari kita anggap ini seri, kamu tidak harus mati dan aku tidak harus menikahimu. Omi berkata, karena dasi, tentu saja itu yang terbaik, tapi beranikah aku bertanya pada sang putri, apakah benar-benar buruk menikah denganku?
Ayana mendengus, kamu adalah ras terendah dan aku adalah putri dari klan setengah abadi. Di antara kita, kita sama sekali tidak bisa. Jika tidak, aku akan diejek oleh klanku selama 10.000 tahun. Namun, aku akui bahwa kamu adalah manusia. Yang membuatku terkesan. Dan mulai sekarang aku tidak akan meremehkan manusia di benua selatan ekstrimmu. Kalau begitu terima kasih, Putri. Aku juga ingin mengatakan kepada semua orang, termasuk orang-orang dari ras binatang suci, mulai sekarang, jangan melihat manusia di benua selatan ekstrim kita dengan pandangan yang lebih rendah, kita tidak akan lebih lemah atau lebih rendah darimu. Baiklah, aku sudah selesai bicara. Omi berjalan keluar dari ring, semua mata di arena menatap Omi dengan tatapan kompleks. 1956. Pada saat itu, juri berteriak kompetisi uji coba pedang hari ini secara resmi telah berakhir. Malam ini, di Royal Garden, pesta uji coba pedang akan diadakan untuk memberi selamat kepada putri atas keberhasilannya. Tentu saja, kami juga menyambut para jenius dari semua ras untuk hadir. Baiklah, perjamuan ditunda. Setelah itu, masa membubarkan diri. Omi dan yang lainnya dari semua ras akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pesta malam. Selamat, Saudara Chen. Api kecil berkata kepada Omi dengan panik saat dia berjalan keluar dari ring. Selamat atas apa? Selamat telah membuat semua orang tidak berani meremehkan manusia dari benua selatan ekstrim lagi. Itu benar. Api kecil menoleh ke pacarnya Yanling dan berkata, Yanling, lihat, sekarang kamu tahu betapa kuatnya saudaraku Chen. Aku. Yanling sekarang menatap Omi dengan perasaan yang luar biasa. Dia berpikir bahwa Omi tidak layak menjadi kakak api kecil. Api kecil menjadi kakak laki-laki kurang lebih sama. Tapi sekarang, dia sangat sedih. Yakin, kekuatan Omi jauh lebih kuat dari api kecil. Tidak heran sebelumnya, ayahnya telah menjodohkannya dengan Omi. Namun, sekarang dia sudah menjadi orang api kecil, Yanling pasti akan semakin kuat. Api kecil menghibur, Kakak Chen, Putri Ayana tidak bisa menikahimu lagi, kamu harus memikirkannya. Omi melotot, apakah menurutmu aku benar-benar ingin menikahinya? Ah, kamu tidak benar-benar ingin menikahinya. Mengapa bertaruh seperti itu dengannya? Saya hanya ingin membuat pertempuran antara saya dan dia menjadi lebih intens, sehingga akan lebih merangsang indera semua orang, sehingga akan lebih mencerminkan kekuatan saya, dan akan menjadi kontribusi penting untuk pemulihan nama saya. Dari manusia di benua selatan ekstrim, jika tidak ketika saya selesai melawannya dengan cara yang biasa-biasa saja, dapatkah saya memiliki efek yang menggetarkan sekarang? Sekarang setelah efek saya telah tercapai, sisanya tidak masalah. Dan bagaimana jika Putri Ayana menikahimu? Mata Omi berkilat menyesal dan tertawa, kalau aku memang bisa memiliki wanita cantik seperti itu, kenapa tidak? Hahaha. Sayang sekali Putri Ayana tidak menyukai Omi, dalam hati Omi merasa sedikit menyesal. Kak Chen, apakah kita akan menghadiri pesta ujian pedang Putri Ayana malam ini? Omi berkata tanpa ragu, tidak ada partisipasi. Kenapa? Ras lain yang saya lihat telah memilih untuk hadir ini adalah pesta Putri Ayana. Aku tidak tertarik padanya, ayo pergi, kita akan meninggalkan klan setengah abadi sekarang. Omi berbalik dan berjalan keluar. Little Fire dan yang lainnya merasa sangat menyesal, mereka semua sangat ingin hadir. Omi tidak ikut karena tidak ingin terus melihat Putri Ayana lagi, dan jika dia keluar dengan pakaian asas terisi dan cantik di malam hari, Omi takut tersinggung. Dalam pertemuan hari ini, Omi justru mengalahkan Ayala di detik tapi sayangnya, itu diam-diam disabotase oleh makhluk abadi, jika tidak Putri Ayala akan jatuh dari ring. Jika ada kesempatan, Omi pasti ingin tidur dengan wanita cantik seperti itu. Sekarang tidak ada kesempatan, lebih baik tidak terlihat. Pada saat ini, di salah satu tribun di arena latihan seni bela diri, seorang kuasa abadi yang kuat memanggil seorang lelaki tua dari perampokan tahap ke-9. Rajaku, apa perintahmu? Orang tua kesengsaraan tahap ke-9 itu sibuk bersikap hormat. Kamu diam-diam mengikuti orang-orang dari benua selatan ekstrim, dan bunuh mereka ketika kamu menemukan kesempatan. Ah, tapi Omi itu, dia tidak kalah dengan sang putri ah. Itu karena dia tidak kalah sehingga aku ingin dia mati. Dia telah menodai reputasi putriku hari ini. Pria ini harus mati dan tidak dibiarkan hidup. Ya, Rajaku. Aku akan melakukannya. Orang tua pada tahap ke-9 dari kesengsaraan segera pergi untuk melakukannya. Diam-diam mengawasi Omi dan yang lainnya dalam kegelapan. Omi dan yang lainnya segera meninggalkan istana dan langsung menuju ke pinggiran klan setengah abadi. Setelah Putri Ayala selesai, dia kembali ke kamarnya sendiri dan berganti pakaian. Adegan hari ini muncul di dalam dirinya. Yang lain dia tidak ingat bahwa Omi, bagaimanapun, selalu muncul di depan matanya. Secara khusus Omi mencubit dadanya perasaan itu, dia tidak bisa menggoyahkannya, seolah-olah sekarang bisa merasakan perbedaan di dada. Bajingan ini, mesum. Putri Ayana memarahi dan tersenyum sedikit setelah dimarahi. Dia sendiri agak tidak bisa memahami dirinya sendiri, dia sebenarnya tidak membenci perilaku Omi ini di dalam. Bajingan itu, dia sangat kuat, jika ayahku tidak diam-diam membantuku hari ini, aku akan jatuh dari ring, bukankah aku harus menikah dengannya? Tapi sekarang saya tidak harus menikah dengannya, mengapa saya tidak sebahagia yang saya kira? Datang. Yang mulia tolong perintah. Seorang pelayan masuk, di mana semua orang dari ras itu sekarang. Kembali ke sang putri, sepertinya mereka telah kembali ke kamar tamu tempat mereka diterima, tapi aku mendengar bahwa orang-orang dari benua selatan yang ekstrim tidak kembali ke kamar tamu. Apa tidak kembali ke kamar tamu? Kenapa? Saya mendengar bahwa mereka baru saja pergi dan pergi setelah kompetisi uji coba pedang. Ah, bagaimana dia bisa pergi seperti itu? Ayana tiba-tiba merasa kehilangan di dalam, dia pikir dia akan bisa melihat Omi lagi malam ini di pesta uji pedang, dan kemudian dia ingin menghukum Omi untuk menunjukkan ketidaksenangannya memilikinya. Payudaranya terjepit hari ini, tapi Omi pergi tanpa keterikatan sama sekali seperti itu.
Putri, ras rendahan dari benua selatan yang ekstrim hanyalah ras rendahan. Mengapa mereka harus peduli kerugian mereka karena mereka tidak datang ke pesta Anda? Kata pelayan itu. Sang putri mendengus, apakah pesta saya benar-benar tidak layak untuk dihadiri? Orang lain berkerumun untuk menghadiri pesta saya, berpikir untuk dapat melihat saya lebih banyak, tetapi dia, bagaimanapun, tidak memiliki niat untuk tinggal sama sekali, dan berkata dia akan pergi. Putri Ayana tampak tersesat, merasa bahwa Umi sepertinya tidak memiliki keterikatan padanya, dan dia tiba-tiba merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di dalam dirinya. Perasaan seperti ini, yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Aneh, kenapa aku merasa sakit? Apakah dia datang atau tidak, itu bukan urusanku, apa peduliku? Putri Ayana berkata pada dirinya sendiri dalam hati. Kamu keluar dulu. Ya, setelah gadis pelayan itu pergi, Ayana mengira dia akan tenang, tetapi dia ada di kamarnya, tetapi dia gelisah. Ah, tidak, aku tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Apakah dia ingin pergi begitu saja setelah dia meremehkanku? Tidak mungkin. Seseorang, di dalam. Segera kejar orang-orang dari benua selatan ekstrim dan pastikan mereka menghadiri pestaku malam ini. Ya, pada saat ini, Omi telah meninggalkan klan setengah abadi. Sepanjang jalan, Omi tidak banyak bicara, dan suasana hatinya sepertinya agak terpengaruh oleh sesuatu. Mukianji berjalan ke arah Omi dan berkata, Omi, apakah kamu memiliki sesuatu dalam pikiranmu? Tidak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, kamu tidak pernah memiliki detak jantung seperti ini sejak kamu datang ke dunia roh. 1957. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu tahu apa yang aku bicarakan. Kamu pasti jatuh cinta dengan Putri Ayana. Omong kosong. Putri Ayana sangat cantik, sangat sulit untuk melawan. Saya mengerti. Ada sedikit rasa kehilangan dalam diri Mukianji. Di masa lalu, ketika Umi mengambil Tanghuan, Lu Yuxi, Xia Xiaoxin, semuanya untuk dirinya sendiri, Mukianji tidak memiliki sedikit kehilangan dalam dirinya, apalagi kecemburuan, tetapi malah mendorong Omi untuk melakukannya. Tapi kali ini ada rasa kehilangan dalam diri Mukianji. Karena kali ini, situasinya tampak sangat berbeda. Di masa lalu, Omi tidak memiliki perasaan jatuh cinta secara aktif dengan Tanghuan, Lu Yuxi, Xia Xiaoxin, dan lainnya, tetapi kali ini Omi penuh dengan hati. Tetapi itu menunjukkan bahwa Umi secara aktif jatuh cinta dengan orang itu. Itu adalah perbedaan besar, menyebabkan Mukianji merasa sedikit tersesat untuk pertama kalinya, bukan karena dia takut Putri Ayana akan menggantikannya. Indra seorang wanita benar-benar sangat sensitif. Omi berkata, Kianji, jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya minta maaf karena aku tidak mengambil wanita cantik seperti itu untukku, aku hanya menggunakannya sebagai pelampiasan keinginanku, kamu terlalu banyak berpikir. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak keberatan aku tidur dengan beberapa wanita, dan mendorongku untuk membawa Tanghuan dan yang lainnya juga, haha. Mukianji menggelengkan kepalanya, jangan membohongi hatimu, kali ini aku merasa bahwa kamu menggerakkan perasaanmu yang sebenarnya. Jika kamu tidak menggerakkan perasaanmu yang sebenarnya, aku benar-benar tidak keberatan jika kamu pergi dan merasuki dia. Omong kosong, menurutmu, aku tidak jujur pada Tanghuan, Lu Yuxi, Xia Xiaoxin, Mo Yuyan, mereka semua tidak jujur padaku, omong kosong. Beda, kamu memperlakukan mereka dari awal tidak suka, untuk membangun persahabatan secara bertahap, dan hanya pada akhirnya kamu menerimanya. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, kamu emosional, Omi, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku tidak berusaha menghentikanmu, baguslah kalau kau bahagia, ya. Mukianji tersenyum, lalu terbang ke depan, memunggungi Omi, membuat Omi merasa sedikit kesepian. Omi ingat dari alam fana ke alam spiritual dan semua perasaan dengan Mukianji, dan otaknya banyak menjernihkan. Ribuan jadi, tunggu aku. Omi menyusul, meraih tangan Mukianji dan berkata, Kianji, jangan khawatir, aku setia padamu. Tidak apa-apa, kata Mukianji. Kianji, bagaimana kalau aku menghapus ingatan kehidupan masa laluku, secara tidak sadar, selalu berdampak padaku. Jangan dihapus, memori kehidupan masa lalu Anda lebih berarti bagi Anda daripada memori kehidupan Anda saat ini. Selain itu, tidak masalah, jika Putri Ayana itu bisa menjadi wanita Anda, saya ikut senang untuk Anda. Tapi aku melihat kehilangan di wajahmu. Saya seorang wanita, melihat pria saya, jadi langsung jatuh cinta dengan wanita lain. Saya yakin itu akan sedikit untuk sementara waktu, membiasakan diri. Kata Mukianji, Kianji, maafkan aku. Omi memeluk Mukianji, melihat Mukianji terus-menerus berduka di dalam dirinya, Omi merasa sedikit keras, ini adalah kekasih masa kecilnya, apa yang bisa lebih dalam dari kekasih masa kecil? Kau gugup, apa yang harus dimaafkan? Pria mana yang tidak seperti ini di tempat seperti dunia kultivasi abadi? Aku sudah melihat terlalu banyak, hatiku mati rasa, apakah aku masih mengharapkanmu untuk mengabdi pada wanita? Seumur hidup tidak ada perselingkuhan. Mana mungkin? Omi berkata, tapi kamu setia padaku. Saya seorang wanita, terlahir berbeda, sebagian besar wanita di dunia kultivasi abadi seperti itu. Berapa banyak wanita yang memiliki 3 hati? Baiklah, hentikan, ayo pergi dari tempat ini. Apakah aku benar-benar memiliki perasaan pada Ayana atau tidak persetan dengannya, aku hanya menginginkanmu. Bodoh. Mukianji menatap Omi dengan penuh kasih sayang. Omi tersenyum acuh tak acuh. Tepat pada saat ini, Omi merasa ada seseorang yang membuntuti di belakangnya. Omi tidak memperhatikannya sampai saat ini karena suasana hatinya dipengaruhi oleh beberapa Ayana. Seseorang mengikuti kita, ayo pergi. Omi menarik Mukianji dan dengan cepat menyusul kelompok itu. Kakak Omi, apa yang kalian berdua bisikkan di belakang kami, kata Tanghuan. Kamu ingin tahu, datanglah ke sarangku di malam hari.
Bajingan. Tang Huan melotot. Omi berkata, baiklah, semuanya bergembiralah, ada seseorang yang mengikuti kita di belakang sana. Apa? Siapa yang berani begitu berani? Siapa lagi yang bisa? Itu pasti setengah dewa. Mengapa mereka mengikuti kita? Mungkinkah Putri Ayana merasa bahwa dia telah mencoreng reputasinya olehmu, mengirim seseorang mencoba membunuh kita? Kata murid ungu. Omi berkata, bukan tidak mungkin. Jangan bergerak dulu, orang yang mengikuti kita nanti hanya tahap ke-9 dari kesusahan. Bukan kuaso immortal, kita tidak perlu takut. Yang terpenting sekarang adalah pergi sejauh mungkin dari setengah dewa. Omi dan yang lainnya segera berakselerasi. Namun, begitu mereka mempercepat, orang yang membuntuti di belakang mereka, Tribulation tahap ke-9, segera menyusul mereka. Berhenti. Karena mereka mengejar, Omi secara alami berhenti. Omi menatap lelaki tua yang berada di tahap ke-9 Tribulation. Lelaki tua ini seharusnya sangat kuat, jika tidak dia tidak akan dikirim untuk mengejarnya. Omi berkata, aku tidak tahu untuk apa senior ini mengejar kita, apa, kamu ingin mengundang kami kembali ke pesta sang putri? Orang tua itu mendengus, kamu telah mencemarkan sang putri dan merusak reputasinya, apakah menurutmu, kamu benar-benar dapat pergi seperti ini? Little Fire sangat marah, itu benar-benar dikirim oleh wanita jalang itu, Putri Ayana. Omi berkata, Putri Ayana mengirimmu, kan? Tidak masalah siapa yang mengirimku, yang penting adalah kalian semua harus mati di sini hari ini. Omi tersenyum, saya tidak pernah berpikir bahwa setengah dewa adalah ras yang lebih rendah, saya pikir hal semacam ini hanya akan terjadi pada ras yang lebih rendah, saya sangat kecewa dengan Putri Ayala, kehilangan saya, lupakan saja. Hati Omi sakit hati, untuk seseorang yang tidak menyukainya dan mengirim orang untuk mengejarnya, Omi tidak memiliki rasa sayang sedikit pun padanya. Pada saat ini, semua kecintaan Omi pada Putri Ayana menguap. Hahaha, aku senang kamu tahu, tapi sayangnya, sudah terlambat. Sekarang, apakah kamu akan melakukannya sendiri, atau aku yang akan melakukannya? Tanya lelaki tua itu. Omi berkata, apakah kamu yakin kamu pantas membunuhku? Apa? Anda tidak akan memiliki seseorang yang lebih kuat dari Anda, berpikir bahwa Anda masih bisa dilindungi. Pria tua itu mendengus dengan jijik. Omi berkata, saya khawatir saya sangat mengejutkan Anda hari ini di klan setengah abadi. Putri Anda tidak cocok untuk saya, tetapi apakah Anda tahu bahwa saya sebenarnya hanya mengeluarkan 1% dari kekuatan saya hari ini? Kamu sekarat dan masih bertiup di depanku, apakah kamu pikir kamu bisa mengintimidasi saya? Orang tua itu mendengus, dia tidak percaya Omi hanya mengeluarkan 100% kekuatannya dalam pertempuran hari ini dengan Putri Ayana. Jika itu masalahnya, seberapa kuatkah Omi? Itu bukan manusia lagi. 1958. Sudut mulut Omi terangkat, baiklah, sebelum kau mati, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, tubuh Omi bergerak dan berubah menjadi bayangan. Orang tua itu tidak menunda, senjata ajaib di tangannya dilemparkan, dan kekuatan hitam kecil yang halus langsung merasuki, tampaknya mencoba menerkam Omi seolah-olah dia adalah mangsa laba-laba. Wow, kekuatan hitamnya langsung menerkam Omi, yang memberinya ribuan benang hitam untuk menembus tubuhnya, sambil terikat kuat menjadi bola. Orang tua itu mendengus dengan jijik, dan dia bilang dia hanya menunjukkan 1% dari kekuatannya, menyombongkan siapa yang tidak mau. Pada saat itu, sebuah suara datang dari belakang kepala lelaki tua itu, tebak siapa aku? Tiba-tiba, lelaki tua itu ngeri dan berbalik dengan panik. Dia tahu ketika mendengar suara itu adalah Omi, tidak perlu menebak. Bagaimana ini mungkin? Dia telah ditundukkan olehku dalam sekejap, bagaimana? Wajah lelaki tua itu pucat, dia tidak tahu teknik apa yang digunakan Omi. Tepat sebelum lelaki tua itu berbalik sepenuhnya, Omi sudah bersiap untuk semua serangan. Bang, sebuah kekuatan besar jatuh dari kelopak surgawi. Dengan bang, tengkorak orang tua itu retak. Pada saat ini, yang terkejut adalah Omi, karena Omi bermaksud agar otaknya dapat meledak dan bayinya mati dengan serangan ini. Namun, hasilnya adalah kepalanya sedikit retak dan lelaki tua itu tidak mati sedikit pun. Ini, Omi segera berpikir bahwa pertahanan fisik setengah dewa itu kuat, dan Omi bermaksud agar otak meledak menjadi kondisi fisik manusia, bukan setengah dewa. Boom. Mana sengit pria tua itu, awan energi hitam di tubuhnya meledak, seperti bom hidrogen yang meledak. Wow, tanah diratakan dengan tanah dalam radius beberapa ribu meter. Untungnya ini adalah pinggiran kota, jika tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang tidak bersalah yang harus menderita. Tubuh Omi mundur dengan keras, ledakan tadi terlalu kuat, darah di tubuh Omi sekarang mengalir ke belakang. Orang tua ini pada tahap ke-9 dari kesengsaraan sangat kuat, dan mungkin akan melangkah ke tahap ke-10 dari kesengsaraan. Dari jauh, Mukianji dan yang lainnya sangat khawatir bahwa Omi tidak memiliki ki abadi di tubuhnya. Bagaimana mungkin seseorang tidak khawatir ketika yang kuat begitu kuat akan melangkah ke tahap ke-10 kesengsaraan untuk membunuh Omi? Jika Omi mati, maka mereka juga selesai. Saat ini, mereka membenci ketidakmampuan mereka dan tidak bisa naik untuk membantu. Yanling, yang berdiri di samping api kecil, benar-benar tercengang saat ini. Kekuatan Omi telah membuatnya takjub selama kompetisi uji coba pedang, dan saat ini, melihat Omi bahkan mampu melawan tahap ke-9 kesengsaraan yang begitu kuat, dia telah sangat terkesan. Pada saat ini, dia akhirnya tahu bahwa api kecil bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Omi, sebelum dia berpikir bahwa Omi hanya kuat dengan kata-katanya, sungguh pemikiran yang konyol. Pada saat ini, bahkan api kecil tidak dapat membantu, menunjukkan seberapa besar kesenjangan antara semua orang dan Omi. Di kejauhan, seorang wanita berpakaian pelayan sedang bersembunyi di semak-semak. Wanita ini tercengang ketika melihat Omi dan lelaki tua itu berkelahi. Wanita ini, tidak lain adalah pelayan yang dikirim oleh Putri Ayana sebelumnya untuk membawa Omi kembali ke pesta malam ini.
Pembantu itu menyusulnya, tapi yang tidak dia duga adalah melihat adegan berusia 9.000 tahun yang mencoba membunuh Omi. Tentu saja, pelayan itu tidak berani naik lagi, meskipun sang putri memintanya untuk mengundangnya. Omi, tapi yang 9.000 tahun datang untuk mengejar Omi secara pribadi, yang berarti raja mereka yang ingin membunuh Omi dan yang lainnya, bahkan jika sang putri ada di sini, dia tidak bisa menghentikannya. Saya pikir Omi pasti akan mati, tetapi pelayan itu melihat bahwa Omi tidak mudah dibunuh oleh orang berusia 9.000 tahun, tetapi malah dipaksa. Memaksa 9.000 tahun untuk memicu badai hitam yang memicunya adalah indikasi ancaman yang ditimbulkan Omi terhadap hidupnya. Pembantu ini benar-benar terkejut. Kekuatan Omi yang sebenarnya tidak seperti kompetisi uji coba pedang dibandingkan dengan saat ia berada di kompetisi uji coba pedang. View. Orang tua yang berada di tahap ke-9 dari kesengsaraan mengambil napas dalam-dalam dan menatap pria yang menghadapinya tidak terlalu jauh. Dia tidak pernah menyangka bahwa jenius pertama dari benua selatan ekstrim ini benar-benar berada di titik di mana dia bisa bersaing dengannya. Kali ini, dia akhirnya percaya bahwa Omi tidak membual ketika dia mengatakan bahwa kompetisi pengujian pedang hanya mengambil 1% dari kekuatannya. Omi juga diam-diam menyetel. Hantu tua ini sangat kuat di luar imajinasi Omi, terutama ledakan hitamnya itu benar-benar mengerikan. Jika bukan karena fakta bahwa Omi memiliki beberapa senjata sudo abadi untuk melindungi tubuhnya, dia takut dia akan mati tanpa rongsokan. Nak, kamu benar-benar mengejutkanku. Omi mendengus, sayangnya akulah yang baru saja salah menilai kekuatanmu dan gagal membunuhmu. Bunuh aku, bicara tentang yang mudah. Omi berkata, tidak, meskipun kamu juga sangat kuat, tidak sulit untuk membunuhmu. Tengkorakmu retak dan sulit untuk pulih dalam waktu singkat, dan apa yang baru saja kamu lakukan sangat kuat. Aku tahu dari cara Anda terengah-engah bahwa konsumsinya tidak boleh sedikit. Wajah lelaki tua itu menyeringai dan berkata, mengamuk, jangan pikir aku tidak tahu, kamu juga tidak akan bisa bertahan. Apa? Anda memohon belas kasihan kepada saya? Anggap saja ini seri dan berpisah. Salah, saya tidak memiliki pemikiran itu. Anda ingin membunuh saya akan membunuh Anda. Binatang kecil, orang tua itu menggertakkan giginya dan meraung. Omi tersenyum, jangan buru-buru meneriakiku, lihat siapa yang ada di belakangmu. Ah, orang tua itu semuanya berpikir bahwa Omi baru saja tiba-tiba muncul di benaknya dan memberinya pukulan fatal. Kali ini, dia berbalik dengan kaget. Namun, kali ini ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa tidak ada apa-apa. Tidak bagus ditipu. Pria tua itu langsung bereaksi. Pejuang yang sangat terampil sering berada di antara pemikiran. Boom. Pada saat itu, kekuatan besar lainnya menghantam dari atas diposisikan tepat di skylight itu sekarang. Dan di tempat yang sama persis, dua serangan berturut-turut akan menghasilkan lebih banyak kerusakan daripada 1+1. Ah, pria tua itu berteriak, tengkoraknya terbelah dua. Pertahanan daging dari klan setengah abadi benar-benar kuat, jadi itu belum meledak dengan otak. Omi menjentikkan tangannya dan memasukkan jarinya ke dalam otak lelaki tua itu. Air mata. Tangan Omi ditarik, otak lelaki tua itu dibawa keluar oleh Omi, dan dalam sekejap mata, otak itu sudah kosong. Bayi lelaki tua itu mencoba melarikan diri, dan Omi dengan mudah meraihnya dengan tangannya yang lain. Luangkan hidupku, jangan bunuh aku. Orang tua itu panik dan memohon belas kasihan. Omi mendengus, pergi lihat Tuhan. Wow, Omi tidak mengomel dan langsung menemukan bayi lelaki tua itu. Setelah selesai, Omi tidak ragu-ragu dan terbang ke Little Fire dan yang lainnya, berteriak, keributan di sini pasti akan mengingatkan klan setengah abadi, ayo segera pergi. Setelah mengatakan itu, Omi membawa orang banyak bersamanya dan menjauh dari medan perang secepat mungkin. Pada saat ini, pelayan yang bersembunyi di tepi medan perang sudah sangat tercengang, bergumam pada dirinya sendiri, ya Tuhan, 90.000 tahun yang terkenal dari klan setengah abadi, terbunuh. Aku harus bergegas kembali dan laporkan kepada sang putri, ini terlalu luar biasa, dia terlalu kuat. 1959. Setengah jam kemudian, di istana klan setengah abadi. Laporan. Apa itu? 9.000 tahun sudah mati. Apa? Bagaimana mungkin, kekuatan 9.000 tahun sudah tak terkalahkan di bawah langkah ke-10 kesengsaraan. Saint King dari klan setengah abadi tercengang ketika dia mendapat berita itu. Saint King ini, parahuman terkuat dari klan setengah abadi saat ini, adalah ayah dari Putri Ayana, dan dialah yang telah mengirim 9.000 tahun untuk membunuh Omi dan yang lainnya, tetapi sekarang datang berita bahwa dia sudah mati. Rajaku, telah dipastikan bahwa 9.000 tahun sudah mati. Kata bawahan itu. The Half Immortal Clan Saint King berkata secara internal, siapa yang membunuh 9.000 tahun? Mungkinkah masih ada orang kuat yang diam-diam melindungi manusia itu dari benua selatan ekstrim? Raja Suci bertanya, apakah Anda memiliki informasi tentang manusia di benua selatan yang ekstrim itu? Belum. Cepat pergi dan selidiki siapa yang membunuh 9.000 tahun. Saya ingin melihat ras parahuman mana yang berani menyentuh klan setengah abadi saya. Raja Suci sangat marah. Saat ini, di kamar kerja Putri Ayana. Bagaimana? Apakah Don Omi dan yang lainnya sudah kembali? Putri Ayana melihat pelayannya kembali dan bertanya dengan panik. Wajah pelayan itu pucat. Apa yang salah denganmu? Putri, sesuatu yang besar telah terjadi. Apa maksudmu? Mungkinkah Don Omi sudah mati? Putri Ayana tiba-tiba memikirkan sesuatu dan terkejut. Tidak mungkin ayahku yang mengirim seseorang untuk membunuh Omi, kan? Pelayan itu berkata, kembali ke sang putri, rajaku memang mengirim 9.000 tahun untuk mengejar Omi dan yang lainnya. Ketika aku menyusul, 9.000 tahun sudah selangkah di depanku. Apa? Omi dia sudah mati. Hati Putri Ayana terasa sakit. Putri, Omi tidak mati, yang mati malah berusia 9.000 tahun. Putri, kita semua salah menilai bahwa kekuatan sejati Omi, bukan itu, dia membunuh 9.000 tahun ketika dia dikejar olehnya. Ah, bagaimana mungkin? Putri, 1000 kali benar aku melihatnya dengan mataku sendiri.
Ya Tuhan, Omi terlalu durhaka. Putri, sekarang saya tidak lagi berani meremehkan manusia mereka dari benua selatan ekstrim. Saya pikir pertahanan fisik Omi sangat lemah. Dia pasti tidak cukup kuat. Saya tidak pernah menyangka, sungguh mengejutkan. Sekarang bagaimana dengan mereka? Mereka melarikan diri segera setelah membunuh anak-anak berusia 9.000 tahun. Jangan sebarkan masalah ini. Perintah Putri Ayana bertanya. Putri, saya khawatir klan setengah abadi juga sudah tahu bahwa 9.000 tahun telah mati, dan akan menyelidikinya cepat atau lambat. Ayato berkata, tidak peduli apa, jika Anda bisa memberinya sedikit waktu lagi, mari kita tunda mereka sedikit lebih jauh. Kematian 9.000 tahun, ini adalah rencana, klan setengah abadi pasti tidak akan membiarkan Omi dan yang lainnya pergi. Putri, 9.000 tahun adalah salah satu dari orang-orang kami terbunuh, bagaimana kabarmu? Ah, sang putri menamparkan wajah pelayan dan berkata dengan marah, ini bukan giliranmu untuk menanyaiku, aku bisa membantu siapapun yang aku suka. Ya, Putri, pelayan itu menjadi depresi. Putri Ayala duduk sendirian di rumah dan menatap. Saat ini dia sangat bingung. Seseorang yang dia pikir tidak cukup baik untuknya, tetapi ternyata jenius yang sangat tak terkalahkan. Mungkin, dia tidak cukup baik untuk Omi di semua. Sehari kemudian, Omi telah terbang jauh untuk pergi. Baiklah, seharusnya tidak bisa mengejar. Kita sekarang. Omi berhenti. Mukianji berkata, Omi, jika klan setengah abadi menyelidiki bahwa kamu membunuh mereka, apakah mereka akan langsung pergi ke benua selatan ekstrim dan memusnahkan manusia dari benua selatan ekstrim? Di mata mereka, manusia dari benua selatan ekstrim semuanya semut, dan menginjak-injak sarang semut bukanlah apa-apa. Omi berkata dengan marah, jika mereka berani, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Saudara Chen, dengan begitu banyak para human di ras half immortal kita bukan tandingan mereka. Omi berkata, jika saya memiliki energi abadi, hanya beberapa makhluk abadi, saya akan mati dalam satu kesempatan, sialan. Tapi sekarang tidak ada. Omi berkata, ini sangat mendesak. Saya harus menemukan Ki abadi sekarang dan mengaktifkan cermin kehidupan masa lalu saya. Jika tidak, manusia dari benua selatan ekstrim mungkin benar-benar akan binasa. Immortal Ki adalah hal yang langka. Bagaimana kita bisa menemukannya jika kita mau? Yan Xin Yi menghela nafas. Omi berkata, seperti yang terjadi sekarang, saya harus berjuang untuk itu. Apa yang kamu inginkan? Omi berkata, saya memiliki kemampuan supernatural yang disebut pelacakan 1000 mil, dan dalam kehidupan saya sebelumnya, pelacakan 1000 mil saya terutama digunakan untuk menemukan wanita cantik, tetapi saya juga dapat menggunakannya untuk menemukan Ki abadi sekarang. Hanya saja saya tidak memiliki Ki peri di tubuh saya untuk memulainya. Jadi, saya akan menghabiskan umur panjang saya untuk mencari. Maksud kamu apa? Ini adalah menggunakan rentang hidup saya untuk mencari energi abadi di seluruh 7 lautan. Umur ini adalah umur sejati yang tidak dapat diperbaiki, dan jika saya akhirnya hidup 10.000 tahun dalam hidup ini, saya akan mati ketika saya hanya memilikinya. Tinggal 1/10 milenium, tidak peduli seberapa kuat saya, kata Don Omi. Ah, jadi jika kamu bisa hidup 100.000 tahun, apakah benar kamu akan mati lebih awal pada 90.000 tahun? Ya, 1/10 dari harapan hidup saya, jika saya menggunakannya 10 kali berturut-turut, maka saya akan segera mati karena penipisan hidup. Jangan, itu terlalu menakutkan. Mukianji segera keberatan. Omi berkata, seperti yang terjadi sekarang, saya tidak punya cara lain untuk pergi, saya harus melakukan ini untuk menyelamatkan nyawa manusia di benua selatan ekstrim. Saudara Chen, kapan kamu menjadi begitu benar? Bukannya saya benar, tetapi, jika ada terlalu banyak orang, semua manusia digabungkan, berapa puluh miliar yang ada, tidak peduli seberapa berdarah dingin, saya khawatir saya tidak akan bisa melakukannya. Bertahanlah, apalagi, masalah ini dimulai karena aku. Tidak lagi, pikiranku sudah bulat. Setelah mengatakan itu, Omi langsung menggigit jarinya, menggigit darah, dan kemudian sebuah titik di dahinya. Titik di dahinya tempat titik itu dibuat segera memancarkan cahaya, seolah-olah dia telah membuka mata ketiganya. Little Fire dan yang lainnya terkejut, meskipun Omi telah mengaktifkan kemampuan divin semacam ini sebelumnya, itu tidak sebesar yang terlihat kali ini. Sebelumnya, itu hanya pelacakan skala kecil, tapi kali ini, itu adalah seluruh pelacakan 7 lautan, mencari energi abadi. Namun, 1/10 dari umur memang merupakan hasil yang besar. Langit dan bumi tidak terbatas melacak energi abadi. Tiba-tiba, dahi Omi tampak menyapu seolah-olah dia memiliki mata. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Lampu di dahi Omi berkedip dan padam, dan dahinya pulih tanpa cedera. Dan Omi, kepalanya miring dan pingsan. Semua orang segera melompat ke atasnya. Omi tidak tahu berapa lama dia tertidur, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang dikeluarkan dari tubuhnya. Ah, Omi, kamu sudah bangun. Omi menemukan bahwa dia berbaring di paha Mukianji, dan ada panas elastis dari paha Mukianji, serta aroma tubuh halus yang mencapai hidungnya. Sudah berapa lama aku tertidur? Tanya Don Omi sibuk. 1960. 2 hari. Semua orang berkata tanpa daya. Ah, 2 hari, selesai. Omi kaget. Suchen, bagaimana kabarmu sekarang? Saya baik-baik saja, saya sudah menemukan di mana energi peri, ayo pergi. Omi segera bangkit, tidak ada waktu untuk kehilangan. Dia segera bergegas ke lokasi Ki abadi. Omi telah menghabiskan 1/10 dari umurnya, dan itu tidak sia-sia. Tetapi lokasi energi abadi yang ditemukan Omi agak jauh, di tempat yang tidak berpenghuni, sangat terpencil dan terpencil. Tentu saja, jika tidak, terpencil dan terpencil, itu akan ditemukan sejak lama. Pada saat Omi terbangun, di istana klan setengah abadi. Laporan, menemukan petunjuk yang membunuh 9.000 tahun. Apa petunjuknya? Katakan.
Di aula klan setengah abadi, lebih dari selusin para human berteriak pada saat yang sama. Seorang berusia 9.000 tahun meninggal. Semua para human dari klan setengah abadi keluar, karena ini adalah masalah besar. Sebagai ras terkuat di dunia roh, mereka tidak bisa mentolerir bahwa orang lain benar-benar memprovokasi mereka. Kami menemukan bahwa tak lama setelah kompetisi uji coba pedang berakhir sehari sebelum kemarin, seorang pelayan bernama Yuyu, pergi ke arah selatan. Arah Yuyu berjalan, pasti telah melewati tempat kematian 9.000 tahun. Wah. Namun, yang aneh adalah bahwa Anda tidak pernah mengatakan apa-apa tentang itu, seolah-olah Anda tidak tahu itu telah terjadi. Para bawahan percaya bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Bawa kamu ke sini. Itu telah diangkat. Dua pria kuat, menekan seorang pelayan, memasuki aula utama. Berlutut, Rajaku mengampuni hidupku, aku tidak tahu apa-apa. The Half Immortal Clan Saint King berkata dengan keras, kematian 90.000 tahun. Apakah itu terkait denganmu? Jika kamu tidak memberitahuku, mati. Kebijaksanaan raja saya, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu benar-benar tahu cerita di dalamnya, dan kamu masih tidak mengatakannya seperti itu. Setelah itu, pelayan itu menceritakan apa yang dilihatnya, dan apa yang diperintahkan sang putri kepadanya. Seluruh istana terkejut, Omi sebenarnya telah membunuh bahkan 9.000 tahun. Rajaku, Omi adalah orang yang tidak boleh dipertahankan, ini masih menjadi masalah, jika ini terus berlanjut, di mana akan ada masa depan bagi klan setengah abadi kita. Rajaku, dengan jumlah manusia yang begitu banyak, sekarang telah terbukti bahwa manusia juga mungkin muncul lebih kuat dari kita, aku khawatir kita tidak bisa lagi membiarkannya terus berlanjut. Ya, kami dulu berpikir bahwa manusia hanyalah sekelompok semut, terlalu malas untuk membuangnya dan membiarkannya tumbuh, tetapi sekarang tampaknya salah. Bahwa Omi, tahap kesengsaraan ke-8, sebenarnya mampu membunuh bahkan 9.000 tahun. Wah, itu tak terbayangkan. Jika dia mencapai para human, kita tetap tidak akan menjadi lawan. Orang ini benar-benar tidak bisa tinggal. Tidak hanya Omi, tetapi seluruh umat manusia tidak bisa tinggal, atau itu akan membawa kita bencana yang fatal cepat atau lambat. Para human kuat dari klan setengah abadi memandang raja mereka dan menyuarakan pendapat mereka. Saint King dari klan setengah abadi berkata, pendapatmu sama dengan pendapatku, fakta bahwa manusia dari benua selatan ekstrim telah menghasilkan seorang jenius seperti Omi sudah merupakan tanda dari surga bahwa ada sesuatu yang salah jika kita tidak melakukannya. Mengambil tindakan, klan kita akan berada dalam bahaya. Kalau begitu, semuanya akan menjadi perintah rajaku. The Half Immortal Clan Saint King berkata, saya akan naik, sebelum saya melakukannya, saya harus membangun lingkungan yang damai dan stabil untuk klan saya, yang salah satu dari Anda bersedia untuk mengikuti saya ke benua selatan yang ekstrim dan memusnahkan itu. Manusia, aku bersedia. Semua dari selusin para human mengangkat tangan mereka. The Half Immortal Clan Saint King berkata, tidak perlu pergi begitu banyak orang, hanya 2 dari kalian yang bisa pergi bersamaku, rusa spiritual, pasir hitam, kalian berdua akan pergi bersamaku ke benua selatan ekstrim. Ah, rajaku, perjalanan ke benua selatan ekstrim ini pasti akan memusnahkan kelompok semut itu. Mau tidak mau, Raja Saint Clan setengah abadi, berangkat dengan 2 para human, dengan kekuatan 3 para human mereka, tentu akan mudah untuk memusnahkan manusia di benua selatan ekstrim. Saat ini Omi sedang dalam perjalanan ke tempat di mana energi abadi disimpan. Namun, itu jauh, setidaknya butuh 3 hari untuk sampai ke sana, dan untungnya, tempat di mana ki abadi muncul tidak jauh dari benua selatan ekstrim. Omi berkata, kita harus membagi pasukan kita menjadi 2 arah, api kecil, kamu dan murid ungu, Mei, Yanling, dan Xiao Bai, segera bergegas ke benua sangat selatan. Beritahu semua orang di gerbang Tangji untuk segera menuju ke Sixes, untuk sementara, jika kamu bisa bersembunyi sebentar. Ya, pelayan, Mukianji sibuk, apakah mereka akan dalam bahaya? Seharusnya tidak, mereka bukan manusia. Api kecil berkata, Saudara Chen, jangan khawatir, kami akan berhati-hati. Setelah mengatakan itu, api kecil segera memimpin dan terbang, sisa kelompok segera mengikuti, waktu sangat mendesak dan tidak ada waktu untuk memikirkannya, meskipun ada sejumlah bahaya, tidak ada yang lebih baik. Cocok untuk tugas ini daripada mereka saat ini. Selanjutnya, Omi berkata, kita akan melewati wilayah klan Fajra nanti, ketika kita tiba di klan Fajra, kalian semua, cari tempat untuk bersembunyi di klan Fajra, aku pasti akan menunda kecepatanku dengan membawamu bersamaku. Aku harus pergi ke tempat di mana ki abadi ditemukan secepat mungkin. Omi berkata kepada Mukianji dan yang lainnya. Bagus. Tidak ada basa-basi dari Mukianji dan yang lainnya. Tak lama, mereka tiba di wilayah klan Fajra, dan Omi menurunkan mereka semua. Kalian tunggu saja aku di sini, aku pasti akan kembali untuk menjemputmu. Klan Fajra tahu betapa kuatnya aku, bahkan jika mereka menemukanmu, mereka tidak akan berani bersikap kasar padamu. Kamu di sini, kamu di sini. Relatif paling aman, kata Omi. Omi, jangan khawatir tentang kami, kamu jaga dirimu sendiri. Aku akan, lalu aku pergi. Omi segera terbang ke langit, langsung menuju ke tempat di mana dia menemukan ki abadi. Saat ini, Omi sendirian, tidak membawa siapapun, dan jauh lebih cepat, Omi yakin dia akan mencapai tujuannya dalam 2 hari atau bahkan lebih cepat. Setelah sekitar 1,5 hari, Omi terus mengemudi siang dan malam, dan akhirnya Omi tiba di tempat tujuannya. Tujuannya adalah rawa abu-abu, seluruh rawa itu sangat besar, seluas lautan. Boom. Omi baru saja berhenti di rawa ketika tiba-tiba, di genangan lumpur rawa, seekor buaya prasejarah yang panjangnya sekitar 200 meter melompat dan membuka mulutnya yang besar, mencoba menelan Omi. Buaya sepanjang 200 meter ini sangat menakutkan.
Namun, Omi menamparkan telapak tangannya dan buaya 200 meter itu berubah menjadi pasta daging dalam waktu singkat. Level ini tidak cukup untuk diselesaikan di depan Omi. Boom. Pada saat ini, seluruh rawa auman buaya keluar. Omi melihat ke bawah dan juga terkejut. Seluruh rawa ini hanyalah surga buaya. Buaya yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di genangan lumpur rawa, dan masing-masing setidaknya puluhan meter lurus dan panjang ratusan meter. Buaya ini berkembang, dan di masa depan, mereka pasti akan membudidayakan dan menjadi ras buaya dari 7 laut. Namun, buaya bukanlah binatang suci. Seharusnya sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di sini. Tatapan Omi maju ke tengah rawa. Tempat itu jauh di bawah tanah adalah tempat ki abadi ditemukan. Namun, pusat rawa memiliki buaya paling banyak. Ada banyak sekali yang tergeletak di tanah. Bersambung.